depan yang terjamin. Mari berinvestasi di PNMC Jago. Halo Sobat Cerdas. Balik lagi ke podcastnya PNMC Jago episode 3. Oke, kali ini kita mau ngebahas apa, Fik? Hari ini oh ya nih Mbak Vi, gue mau nanya sama lu nih. Apa tuh? Gue ini kan suka nyemil ya. Oke, Gue ini gue suka juga. Oh iya. Oke. Ya kita kan selalu ngemil bareng ya di meja ya. Iya. Oke. Kira-kira apa nih cemilan yang lo paling nggak bisa tolak? Cemilan yang paling nggak bisa gue tolak. Ini ada kategorinya nggak? Maksudnya mau manis, asin atau apa aja? Atau gimana? Boleh deh yang manis 1, asin 1. Aduh, agak sulit ya, soalnya saya suka sekali mengemis. Oke, kalau yang manis itu yang nggak bisa gue tolak sih coklat. Itu udah the best banget sih. Gue nggak mungkin menolak coklat dan gue tidak akan berbagi. Oke. Jadi terus, jangan ada yang minta guys. Iya, jangan ada yang minta ya. Terus kalau untuk yang asin gue lebih ke ya gitu kayak kita boleh nyebut merek nggak? Nggak boleh. Boleh kali ya. Ya pokoknya kayak ya chips gitu lah kayak. Ya ciki-cikian gitu ya. Ciki-cikian gitu micin-micin gitu. Micin-micin gitu ya. Kalau jajanan-jajanan yang kayak cimol atau enggak, gue nggak ke situ. Gue nggak ke situ. Gue kayak apa sih cilok, cimol, bla 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 gitu gue enggak sih. Tapi kalau kayak micin-micin gitu masih oke. Oke, berarti micinnya micin bungkusan ya. Micin bungkusan. Betul. Kalau lo gimana? Kalau gua yang manis-manisan itu biasanya sih kayak ini gua ini ya selama pengalaman gua itu kalau orang lebih suka makanan itu asin, tapi gue lebih suka yang manis. Misalkan nih keripik singkong, kan biasanya kan ada yang lebih suka yang asin gitu kan. Gue lebih suka yang manis gitu. Atau yang pedas gitu. Gue lebih nggak suka yang pedas, mendingan yang manis gue. Jadi misalkan taburin bubuk, bukan bubuk apa gula gitu, gula pasir kayak yang biasanya ya. Nah itu gue demen. Jadi gue kalau cemilan-cemilan gue lebih prefer yang manis. Yang manis, ya. Kalau yang asin-asin ya yang goreng-gorengan lah ya. Goreng-gorengan siapa itu. yang menolak gorengan ya? Siapa yang menolak gorengan? Nah, mau lapar mau kenyang, kalau ada gorengan tetap diajar. Iya. Nah terus kalau kayak cemilan yang martabak tuh cemilan gak sih? Martabak tuh gimana ya? Iya sih, martabak terus, tuh apa sih kayak sesuatu yang bisa kita makan sama-sama ya? Gitu loh. Iya. Kalau menurut gua martabak Oke lah ya. Oke lah karena yang asin atau yang manis sama-sama enak lah. Betul. Iya sama. Gue juga sih. Betul. Kalau minuman, Bovi, gua biasanya tuh lebih suka kopi. Nah orang-orang kan biasanya kalau nggak kopi, boba, teh gitu kan. Nah kalau Mbak Ovi lebih suka sebetulnya dulu nih zaman dahulu kala gue lebih ke teh. Lebih ke teh. Cuman nggak tahu kenapa ya udah kayak 3 tahun belakangan gue lebih ke kopi susu sih, kopi susu. Ya? Terutama kan ya es kopi susu kekinian ya yang udah banyak banget jenisnya kan. Nah itu gue kayaknya udah cobain satu-satu tuh. Semua toko udah cobain satu-satu ya. Meskipun memang cuma es kopi susu aja gitu ya, tapi gue cobain semua gitu. Oke. Jadi setiap masuk ke toko 1 es kopi susu. Toko 2 es kopi Betul. susu Soalnya juga. kan gue nggak suka kopi hitam kan, makanya nggak yang kayak apa sih americano gitu-gitu gue nggak suka. Gue lebih ke kopi susu gula aren dan sejenisnya gitu. Jadi ya udah gue pesennya itu aja sih paling. Gitu. Kalau lo gimana? Kalau gue kopi banget kan. Kopi ada hitam. sejarahnya juga. Waktu SMA, itu SMA aja udah ngopi gue. Waktu SMA itu gue kalau kemana-mana cappuccino pasti. Karena gue seneng aja yang saset. Bukan. Maksudnya kalau misalnya ke kafe baksan gitu. itu, kafe-kafean gitu pasti gua cappuccino karena ya seperti kopi susu ya kan, manis cappuccino kan? Itu manis. Terus habis itu ada artnya segala macam gitu. Itu waktu SMA. Terus kemudian beranjak ke kuliah kopi hitam. Jadi skripsi sampai sekarang tuh. Sampai sekarang kopi hitam. Tapi kalau misalnya sekarang ke kafe kan kopi hitam americano gitu kan memang strong banget ya. Strong banget betul. Nah, jadi kalau gua lebih ke cold brew aja. Oke. Cold brew. Tapi kalau misalnya sekali-sekali kayak cafe latte atau cappuccino lagi itu juga kalau lagi pengen aja gitu. Tapi kalau
diri gua ya lebih pilih yang cold brew gitu, yang kopi hitam lah gitu. Nah tapi ngomong-ngomongin kopi, sebetulnya tuh menurut lo kopi tuh bisa bikin nggak ngantuk nggak sih? Maksudnya kan orang sugesti gitu kan kayak, aduh gue ngantuk nih, gue butuh kopi. Nah sebetulnya gimana sih kalau menurut lo gitu? Kalau menurut gue nih ya, kopi itu satu sugesti. Tapi emang kalau gue setelah minum kopi tuh, walaupun pengen tidur, nggak bisa tidur gue. Oh iya, sebetulnya jatuhnya ke sugesti ya. Mungkin sugesti kali ya. Entah mungkin yang kata orang kafein segala macam itu mempengaruhi. Yang kopinya kencang lah, kencang lah gitu betul kan. Mungkin tuh salah satu yang mempengaruhi kali ya. Cuman menurut gue sih, kalau gue ya itu dia salah satu sugesti. Gue mau ngerjain apapun, harus mau ngopi. Produktif, ngopi dulu biar produktifnya lancar. Kalau lu gimana, Mbak? Kalau gue sih kayaknya jadi gini, gue bukan lebih ke kayak nggak ngantuk ya, tapi kalau kopi yang kencang itu lebih efeknya malah kayak itu kayak gue jadi jantungnya deg-degan, ya. Atau tiba-tiba kayak asam lambungnya kumat, jadi lebih ke situ sih. Jadi bukan kayak masalah jadi nggak ngantuk nih gue, enggak sih. Kalau pengen gue ngantuk ya ngantuk aja gitu, mau ngopi seberapa banyak kalau emang dasar ngantuk pasti gue ngantuk aja gitu. Ya karena kan memang kalau misalnya kopi susu ya mungkin nggak tahu ya, ini dia lebih tahu aja sih, kali ya. Betul. Jadi gara-gara manis, kena susunya juga mungkin. Betul. Iya sih. Kalau ngantuk tetap aja ngantuk gitu. Betul. Iya. Betul. Kalau dari kopi nih Mbak, kira-kira karakter lu tuh yang lu banget, cerminannya sama kopi itu, kira-kira lu itu kopi apa? Gue jadi gini, kan istilah es kopi susu itu sebetulnya udah lama tuh dari dulu sih. Iya, itu kayaknya udah lumayan lama sih. Lumayan lama ya. Es kopi susu dulu tuh kopi susu ya mungkin cappuccino dingin lah. Nah gitu. Jadi dulu es kopi susu. Yang gue tangkap itu kopi susu itu tuh yang kayak, tau nggak sih lo yang kopinya ada ampasnya? Iya. Nah jadi yang kopi hitam itu ada ampasnya. Dulu gue nangkapnya kopi susu seperti itu. Tapi belakangan pas kopi kekinian, kopi susu nggak ada yang kayak gitu kan. Dia lebih light gitu kan. Cuman kalau mau digambarkan ya, kayaknya tuh gue lebih ke cafe latte. Cafe latte. Iya. Jadi dia itu kan cafe latte nggak se-strong cappuccino kan. Iya. Tapi nggak juga nggak susu banget. Nggak susu banget, gitu. Betul. Jadi ada perpaduan manis, pahitnya juga, sama kalaupun nggak dipakein gula juga kayaknya gue masih nggak masalah. Gitu. Oke. Gitu, gambaran gue sih gitu. Iya. Nah kalau lo gimana? Lebih cocok ke kopi apa gitu? Yang lo banget gitu? Kalau gue apa ya? Kayak lo kopi hitam deh. Kalau gue perhatiin kan lo suka minum kopi hitam kan? Kayak tiba-tiba. Iya. Kalau favoritnya kopi, ya gue kopi hitam. Mungkin kalau gue menggambarkan gue, mungkin apa ya? Kopi susu kali. Kopi susu sama dong. Ini ya cappuccino lah. Cappuccino. Lebih ke cappuccinonya. Lebih Kadang-kadang strong suka, dikit ya. Lebih strong sedikit. Terus sama kadang-kadang suka ada ide-ide nyeleneh aja gitu. Kan biasanya kan di cappuccino itu kan ada artnya itu kan, terus habis itu kasih apa gitu. Nah itu salah satu yang menggambarkan gua, yang beberapa kali ide-idenya tuh menurut gua sih juga kayaknya kalau misalnya gua share nggak tahu nih diterima atau enggak gitu. Tapi tetap ya coba aja lah gue share. Iya, gambarannya seperti itu. Gambarannya gitu ya. kayak gitu lah. Analoginya kayak gitu ya. Bagus juga ya analoginya. Berat ya. Nah terus biasanya lo kalau ngopi itu padanannya apa? Maksudnya misalkan kayak lo lagi ke coffee shop, terus kayak lo pesan kopi, biasanya yang lo padu-padankan tuh apa yang cocok banget gitu? Biasanya kalau gua ke apakah cafe singkong singkong goreng lah. Singkong goreng kalau ini ya. Bapak sekali ya. Atau mungkin pisang rebus mungkin. Wah, kan? Wah enak banget tuh kayaknya. Kalau mungkin tergantung ininya kali ya, tergantung tempatnya ya. Kalau misalnya gue tempatnya di kafe, gue bakal ya mungkin kopi, terus apa namanya, kayak cookies gitu, cookies atau cake waffle mungkin. gitu ya, cake gitu. Sudah sambil ngerjain konten atau beberapa atau ngerjain atau emang lagi santai aja gitu. Itu kayak lebih asik sih. Kalau lu apa, Mbak? Gue sih lebih ke pastry sih. Jadi kayak jadi apapun yang
yang lebih ringan aja sih. Kayak misalkan apa ya, cinnamon roll lah atau apalah gitu, lebih ke situ. Jadi gue orangnya sebetulnya nggak terlalu yang cake banget sih, yang kayak harus manis atau kayak apa sih makaron ya, itu gue gue nggak terlalu ke situ. Jadi kayak kopi kan kadang memang gue pilih yang manis. Jadi kalau cemilannya nggak usah yang terlalu manis banget. Jadi pastry tuh kadang gue lebih yang kayak apa sih, yang plain aja gitu, yang nggak ada rasanya gitu. Dia lebih cocok gitu. Oke. Kita jangan ngomongin makanan ya, ngomong-ngomong ya. Jadi jam-jam lapar ini kayaknya ini. Nih nggak ada yang mau ngirim nih. Gue udah beli kopi susu sebetulnya. Selalu ya. Iya, kalau kopi susu udah selalu. Iya, selalu. Jadi gua di sini punya kartu. Ya. Nah, kartunya ini udah dipilihin. Oke. Oh, itu kayak ini ya, apa namanya, truth order gitu ya? Kayak truth order gitu, persis tentang rekan kerja. Iya, tentang kita. Tentang kita. Namanya kartunya tentang kita. Betul. Ini versi rekan kerja. Oke. Isinya itu seputar tentang kerja. Oke. Jadi kita nggak boleh kerja. Ini ya, nggak boleh, harus hati-hati jawabnya kayak iya, gini. Betul. Mungkin dari ini yang ngambil bacain ke pemainnya. Jadi pemainnya yang jawab. Sip. Oke. Siapa dulu yang mau duluan? Gue duluan deh. Oke. Ya. Berarti gue yang jawab ya. Sip. Oke, pertanyaannya. Siapa rekan kerja yang paling cocok bekerja denganmu dan mengapa? Oke. Aduh. Kebetulan kita bekerja ini betul. Ya, satu tim ya. Satu tim sebetulnya. Yang sekarang sih juga udah cocok sih. Oke. Jadi mungkin kalau yang, karena gue juga nggak tahu sedemikian gimana yang lainnya, gimana mereka kerja. Jadi ya yang sekarang sih ya cocok-cocok aja ya. Sama ini juga sama Ricky gitu kan, cocok-cocok aja sih. Oke, sip. Gitu. Oke, gantian. Oke. Sebutkan sebuah ide kegiatan yang dapat kita lakukan bersama untuk menjadi lebih dekat. Banyak banget sih. Jadi salah satunya itu adalah outing. Ya dong. Meskipun memang itu dulu udah sering dilakukan, tapi sejak pandemi ya terhenti kan. Ya pastinya ya. Cuman kalau memang mau yang lebih ringan, bisa sih kita kayak karaoke bareng. Sama-sama ini ya. Terus sama yang lain juga ya. Iya, terus kayak misalkan kita jogging bareng di GBK. Iya, gitu. Olahraga gitu ya. Yang nggak usah ini sih, maksudnya kayak nggak usah yang gue harus ikut jogging, nggak. Yang penting kebersamaannya gitu. Ngobrol gitu ya. Terus sama nonton bareng aja nonton di kantor. Bareng, jadi kayak misalkan betul, kita bikin apa sih, masang kayak proyektor gitu, terus kita nonton bareng deh, beli cemilan. Setuju. Sebulan sekali aja kayak begitu kan. Jadi kayak selain refreshing juga kayak membuat kita lebih deket gitu kan. Iya, gue juga setuju sih. Gitu. Biasanya kalau yang mempererat kita dengan hubungan siapapun ya, dengan siapapun itu, dengan teman, dengan apa tuh pasti biasanya nongkrong sama nonton. Betul. Itu udah pasti sama gosipin sih. Orang. Itu paling itu tuh, paling ampuh. Sama ngekepoin ya kan. Itu udah paling top. Udah paling top deh. Tiba-tiba kayak wow, kita cocok ya gitu. Kita lagi ngomongin sini tiba-tiba iya betul gitu. Ya kan? Gitu. Udah biasa sih. Oke, lanjut ya. Siapa gue ya? Oke, sip. Menurutmu hal apa sih yang dapat meningkatkan kinerja kamu? Ayo, apa? Gaji lah. Naik gaji Pak sih. Iya, naik gaji Pak. Agak curhat nih gini. Tapi bukan yang sekarang ya nggak cukup, bukan. Cuma maksudnya ya salah satunya itu sama juga apa ya? Bonus mungkin sih. Bonus di setiap. Situ lagi. Situ lagi. Apa ya? Mungkin menambah wawasan sih. Itu salah satu yang penting banget. Walaupun kita tuh kerjanya tentang konten, jadi ide, tapi kan butuh fondasinya. Betul. Kenapa idenya itu harus iya, nah itu yang gue rasa perlu juga sih. Iya, mungkin kayak ikutan training, terus betul. Apa gitu yang menambah wawasan ya. Itu penting menurut gue. Penting betul. Oke, lanjut. Oke. Bagaimana kesan pertamamu tentang pemain di sebelah kananmu
setelah kenal apakah berubah? Kalau gitu lo dong ya. Oke. Nah, kesan gue pertama ngelihat lo itu kesannya tuh lo anaknya pendiam. Pendiam, pemalu. Terus kayak masih takut malu-malu gitu. Tapi makin kesini ternyata tidak malu-malu. Cuman maksudnya ya ini sih, maksudnya makin kesini kelihatan bahwa orangnya tuh lebih seru. Terus kayak bisa diajak diskusi, diajak bikin konten bareng. Terus sama kayak Fik, makan di mana nih gitu. Udah gitu aja sih. Oke. Ya untung lah. Soalnya gue juga ya namanya juga baru ya. Iya, masih malu-malu. Betul. Sisi hebohnya sebagai teman tuh belum dikeluarkan lah. Masih sedikit jaim gitu ya. Iya, jaim malah bukan sedikit lagi. Jaim, betul. Jaim memang. Iya, betul. Udah jaim gini aja masih disuruh jadi host, jadi apa tuh. Bingung gua. Itu di awal-awal tuh ya. Ini di awal-awal itu padahal. Aduh, astaga. Oke, lanjut. Gue kan? Ya, pertanyaan terakhir ya. Oke, terakhir jangan banyak-banyak ya. Iya. Oke. Sebutkan satu hal yang paling kamu sukai dari bekerja di perusahaan ini. Satu hal aja. Mau 3 juga gak apa-apa. Oke. Yang layak on air aja ya. Iya. Jangan yang di-cut gitu. Oke. Rekan kerjanya. Rekan kerjanya baik-baik semua. Suportif banget. Dan kekeluargaannya di sini menurut gua sip banget sih. Iya, betul. Mungkin gua nggak kenal satu-satu semuanya, tapi udah terlihat lah gitu. Terasa yang di-impact sama di gua tuh sangat positif. Jadi gua senang banget kerja di sini. Nah, bagus sekali, makanya mungkin kamu ada yang mau bekerja di sini. Bisa masukin lowongan. Bisa masukin nanti ketemu sama Bu Tiwi ya. Oke, lanjut. Oke. Yang terakhir yang ini ya. Terakhir nih ya. Oke. Jenis pekerjaan mana yang kamu lebih suka? Rutin dan stabil, atau dinamis dan menantang? Dinamis dan menantang. Iya, soalnya segala sesuatu yang rutin itu kan membosankan ya. Kayak template itu aja. Gak ada menguji kreativitas dan tantangannya, jadi kayak membosankan sekali gitu. Jadi gue lebih seneng yang lebih suka yang di challenge terus gitu ya. Yang ups and downs mungkin yang kayak aduh sebel deh gue nih gitu. Ya walaupun sebel. Iya, tapi di sisi lain kayak gue dapat pengalaman baru nih, dapat ilmu baru gitu. Betul, gue juga setuju sih. Gitu sih. Gue lebih suka yang menantang. Yes, betul. Oke, selesai ya. Selesai. Sudah. Jadi podcastnya juga selesai nih. Podcastnya selesai juga. Wow, cepat sekali. Terima kasih ya teman-teman udah nonton sampai sini. Udah nonton sampai episode ketiga. Udah sampai ikutin terus podcast kita ya. Podcast PNM Si Jago. Iya. Jangan lupa follow Instagramnya PNM Si Jago. sijago.pnmim.com dan subscribe juga YouTube-nya PNM Si Jago. Oke. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. PNM Si Jago, investasi jago.